Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan yang kita lakukan. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat bagan organisasi yang mudah dan simple di Microsoft Word. Kita buka Word-nya. Di sini saya menggunakan Office 2013. Mungkin teman-teman yang masih menggunakan Office 2010, 2007, saya kira itu tidak ada masalah karena semua bisa kita gunakan. Mungkin perbedaannya hanya perintah-perintah yang ada di menu bar atau di toolbarnya. Baik teman-teman, untuk membuat struktur organisasi, sebenarnya Word sudah menyediakan template yang sudah banyak di dalam Word itu sendiri. Seperti ini ada di hierarki. Sini kita buka sebagai contoh. Di sini modelnya banyak. Ini model-modelnya. Tinggal kita mengganti teks-teksnya ini. Dan ketika itu tidak sama dengan tidak mengakomodir struktur yang ada yang akan kita buat, ini bisa kita pindah ke kanan, turun ke bawah melalui perintah-perintah yang ada di sini. Seperti ini promote-nya, artinya itu kita promosi, berarti ini akan naik ke jenjang. Contoh ini akan naik ya. Nah, ketika kita ini di mode-nya, berarti kita ingin menurunkan. Seperti ini, saya mau turunkan ini ke bawah. Ya. Atau ini kita untuk kiri ke kanan, kanan ke kiri, ini kita geser ke atas atau ke bawah. Nah, untuk menggunakan ini, saya mungkin pribadi juga tidak terlalu menguasainya, dan mungkin juga teman-teman tidak terlalu lincah menggunakan ini, sehingga menyulitkan kadang-kadang untuk membuat bagan organisasi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk menggunakan cara yang lain dan lebih simpel. Kita hapus dulu ini. Sebelum kita memulainya, kita atur dulu layoutnya. Kita menggunakan kertas yang panjang, orientasinya landscape, marginnya kita pakai narrow. Untuk layoutnya kita pakai border untuk percantiknya ini, dan mungkin kita sedikit warna supaya berbeda dengan kertas biasa. Kira ini sudah cukup. Sudah siap, dan kita gunakan yang tidak menggunakan spasi dalam penulisannya. Selanjutnya kita masuk ke menu insert. Sebelumnya kita, mohon maaf teman-teman, kita tulis dulu judulnya. Struktur contoh, struktur organisasi.
rs contoh percontohan. Nah, kabupaten contoh ya, judulnya kita mungkin perbesar sedikit, kita menggunakan huruf Arial, kita ketengahkan. Nah, setelah kita membuat judul, kita masuk ke bagan. Nah, kita menggunakan insert, menu insert, kita pakai text box, kita pilih yang simple. Nah, tinggal kita menulis di sini di direktur utama. Oke, tinggal kita atur ini, kita perbesar sedikit, kita ganti 12 wall, kita ketengahkan. Nah, kita atur jangan lupa menggunakan kontrol untuk supaya tetap di tengah, untuk memperkecil kotaknya. Tekan kontrol supaya tetap di tengah, sebagai contoh. Oke, mungkin kita beri warna sepil, contoh, coba yang ini kita kasih efek sedikit. Oh, yang ini saja. Oke. Untuk jabatan sudah selesai, kotak jabatan. Untuk kotak nama kita pakai ini saja, bawa, geser, sip. Nah, untuk menggeser ini, untuk mengcopy ini, drag, tekan kontrol dan shift untuk lurus ke bawah. Pas. Nah, tinggal kita mengganti namanya. Sebagai contoh, dokter, kita pakai huruf kecil, dokter Omina, contoh ya, Chandra, biasanya pakai begini. Oke, mungkin kita kotak yang di bawah kita warna, contoh ini. Untuk warna teman-teman, usahakan kita ketika kita menggunakan baris ini, maka untuk warna yang lain kalau kita menggunakan baris yang selurus sesuai dengan ketebalan atau tipis dan tebalnya warna, gunakan sesuai dengan baris. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, maka tinggal kita
copy ke bawah untuk jabatan berikutnya. Nah, sebelum kita copy, kita grup dulu untuk kita satukan. Kita grup dulu. Grup. Nah, ini sudah lengket. Untuk kita copy, kita tinggal geser ke bawah, tekan Ctrl, drag ke bawah, jangan lupa tekan Shift supaya lurus. Kita lepas, kita coba lagi ke samping kiri, tekan Ctrl, drag Shift, pas ke kanan lagi, tekan Ctrl Shift, seperti itu. Nah, untuk ke bawah, ketika kita mau menarik langsung ini dia ke bawah, tinggal kita klik ini sebelah kiri, tekan Shift, klik ini sebelah tengah, dan klik sebelah kanan. Tinggal kita tarik ke bawah, tekan Ctrl Shift untuk lurus, seperti itu. Mungkin masih kurang, kita tarik lagi ke bawah, tekan Ctrl Shift. Nah, sudah sekira cukup untuk contoh. Untuk mau menambah satu ke kanan, satu ke kiri, itu tinggal kita tarik seperti tadi, seperti itu contoh. Ini kita tarik, Ctrl, tekan Shift, seperti ini. Nah, sebagai contoh saja. Nah, bagaimana dengan garisnya? Kita menggunakan garis yang ada di shape seperti ini. Kita tinggal tarik ke bawah, jangan lupa tekan Shift untuk lurus ke bawah. Ini sudah. Coba kita tebalkan, kita pakai 1. Kira sudah. Untuk garisnya sudah selesai, tinggal ini kita ke bawah, ya. Untuk garisnya ke samping boleh gunakan, jangan lupa tekan Shift untuk lurus, lepas. Sama tadi, kita tebalkan garisnya cukup 1,5. Nah, ini tinggal kita copy, tekan drag ke samping kiri, tekan Ctrl dan Shift untuk lurus, lewat. Oke, lepas. Untuk garis ke bawah tetap kita menggunakan yang sama, tekan Shift, bawa langsung, lepas. Sama formatnya, outline-nya kita gunakan ini Shift,
kontrol ya, kontrol shift nah tinggal kita ini ke belakang. Ini juga belakang. Oke, sudah cukup mungkin untuk contoh. Nah, untuk garisnya mungkin ada, biasa dalam struktur itu ada putus-putus. Kita ambil contoh di sini, ambil ini, kontrol shift ya, shift. Nah, di sini biasanya ada garis putus-putus, kita tinggal sama tadi outline. Nah, ini seperti ini ketebalannya, tetap kita gunakan 1,5. Oke, tinggal kita sebelah. Untuk mempermudah kita meluruskan, kita gunakan tanda panah di keyboard untuk lebih mudah. Ini hanya ini banyak cara. Untuk ini juga garis-garisnya kita sepotong-sepotong. Nah, kita tinggal mengurangi kalau terlalu panjang. Contoh ini, kalau kita mau hanya sepotong-potong begini, boleh. Tinggal kita copy ke sini, ke sini, ke sini. Kalau berlebihan kita bisa kurangi, tinggal kita ke bawah. Ya, begitu contoh. Hapus. Saya cuma memperlihatkan contoh yang simpel. Kita tinggal tarik, baru kita letakkan di bagian belakang. Sekira untuk sebagai contoh, saya kira sudah cukup. Ini kadang-kadang tinggal kita ganti jabatannya, namanya, seperti itu. Anggaplah sini umpama direktur pelayanan, di sini direktur keuangan, di sini direktur SDM contoh. Nah, tinggal kita ganti namanya sini, terserah teman-teman ya. Sekira yuk, tinggal kita ganti namanya. Saya kira cukup untuk sebagai contoh. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share serta komen. Mungkin ada pertanyaan. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.